Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mencari daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan fungsi kuadrat dan fungsi linear. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara menggambarkan fungsi linear dan fungsi kuadrat. Kita juga sudah belajar sistem pertidaksamaan linear dan sistem pertidaksamaan kuadrat. Nah, hari ini akan kita campurkan antara fungsi kuadrat dengan fungsi linear. Langkah-langkah yang dilakukan hampir sama seperti dengan langkah-langkah di materi sebelumnya. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan tentu saja kita harus membuat gambar dua buah pertidaksamaan ini. Yang mana yang pertama ini adalah pertidaksamaan dari fungsi kuadrat dan yang kedua adalah pertidaksamaan dari fungsi linear. Nah, ini kita kasih nama pertidaksamaan pertama dan yang ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Nah, kita mulai dengan menggambarkan fx kecil sama x kuadrat kurang 4x. Karena kita akan menggambarkannya, berarti fx ini kita misalkan dengan y, karena fx itu sama saja dengan y. Nah, kita mulai dari gambar yang pertama, yaitu y kecil sama x kuadrat kurang 4x. Nah, kita robah dulu tanda pertidaksamaannya menjadi tanda sama dengan untuk menggambarkan grafik fungsi kuadratnya. Nah, kita sudah belajar untuk menggambarkan fungsi kuadrat. Pertama kali yang harus kita lihat adalah nilai A-nya. Nah, di sini nilai A-nya itu adalah, kita lihat di sini A-nya 1, B-nya -4, dan C-nya tidak ada atau 0. Nah, karena A-nya 1 atau A-nya positif, berarti nanti gambar pertidaksamaan kuadrat kita nanti ini akan terbuka ke atas. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y-nya. Kita lihat untuk titik potong sumbu X, berarti kita misalkan Y-nya dengan 0. Berarti ini jadinya X kuadrat dikurang 4X sama dengan 0. Berarti nah, ini akan kita faktorkan. Berarti ini faktornya cukup 1 kurung saja berarti. Nah, X-nya kita keluarkan. Berarti di dalamnya adalah X kurang 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapatkan kalau titik potong sumbu X-nya adalah 0 dan untuk X kurang 4 berarti X-nya sama dengan 4. Sehingga kita dapatkan titik potong untuk sumbu X-nya itu adalah untuk 0 ini berarti 0,0 dan untuk 4 ini berarti 4,0. Nah, kemudian kita cari titik potong untuk sumbu Y-nya. Untuk titik potong sumbu Y-nya berarti kita misalkan X-nya dengan 0, berarti ini Y sama dengan ini 0 semuanya, berarti ini sama dengan C-nya kan. Nah, kebetulan C-nya 0, berarti kita dapatkan titik potong sumbu Y-nya juga adalah 0,0. Berikutnya, kita akan mencari titik puncaknya XP dan YP-nya. Untuk XP itu rumusnya min B per 2A. Berarti B di sini adalah min 4 ketemu dengan min jadinya 4 per 2 dikali A-nya 1 berarti ini adalah 4 per 2 berarti ini adalah XP-nya 2. Kemudian berikutnya kita cari YP-nya, boleh kalian pakai rumus atau boleh kalian substitusi. Ibu di sini pakai substitusi saja, berarti 2-nya Ibu masukkan ke dalam Y sama dengan X kuadrat kurang 4X-nya. Berarti kita tukar X-nya dengan 2, berarti 2 kuadrat kurang 4 dikali 2. Berarti kita dapatkan ini 4 dikurang 8, berarti ini adalah min 4. Sehingga nanti titik puncaknya adalah 2, min 4. Nah, ini untuk fungsi kuadratnya. Berikutnya yang kedua adalah untuk fungsi linearnya. Sama seperti tadi kita robah fx-nya dengan y dulu, berarti y besar sama 4 kurang x. Nah, kita tukar dulu pertidaksamaannya menjadi sama dengan. Nah, untuk fungsi linear kita hanya perlu mencari titik potong sumbu x dan
untuk fungsi linier kita hanya perlu mencari titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y-nya saja. Berarti untuk titik potong sumbu X-nya dulu. Berarti untuk titik potong sumbu X, Y-nya kita misalkan dengan 0. Nah, berarti kita dapatkan di sini min X Bu pindahkan ke kiri, berarti X sama dengan 4. Berarti kita dapatkan titik potong sumbu X-nya adalah 4,0. Kemudian untuk titik potong sumbu Y-nya, kita misalkan X-nya dengan 0, berarti Y sama dengan 4 dikurang 0. Berarti kita dapatkan Y-nya sama dengan 4, berarti kita dapatkan titik potong sumbu Y-nya adalah 0,4. Nah, berikutnya kita akan menggambarkan kedua pertidaksamaan ini. Oke. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kita akan menggambarkan fungsi kuadratnya terlebih dahulu. Titik yang kita punya tadi adalah titik 0,0 di sini. Kemudian titik 4,0 berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini titik 4,0-nya. Kemudian titik potong sumbu Y-nya kebetulan 0,0. Kemudian titik puncaknya adalah 2, min 4. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Ini min 4. Berarti titik potong, berarti titik puncaknya, ini dia ya, 2, min 4. Nah, ini kita hubungkan. Nah, inilah gambarnya. Ini baru gambar fungsi kuadratnya, belum pertidaksamaan karena belum kita arsir. Berarti ini adalah Y kecil sama X kuadrat dikurang 4X. Nah, ini akan kita uji seperti biasa. Kita uji titiknya. Jadi untuk Y kecil sama X kuadrat kurang 4X. Nah, biasanya titik uji yang kita ambil kan 0,0. Nah, sekarang kita tidak bisa mengambil 0,0. Kenapa? Karena 0,0 itu melewati grafik fungsi kuadratnya. Berarti tidak bisa kita jadikan titik ujinya. Nah, kita ambil titik yang lain yang lebih mudah. Di sini Ibu ambil titik yang ini, yaitu 1,0. 1,0 kita masukkan ke pertidaksamaannya, berarti kita ganti Y-nya dengan 0. Kemudian kita ganti X-nya dengan 1. Berarti 1 kuadrat dikurang 4 kali 1. Berarti ini 0 kecil sama 1 kurang 4. 0 kecil sama dari min 3. Nah, kita lihat 0 kecil sama dari min 3. Berarti kalau 0 kecil sama dari min 3, berarti ini adalah daerah yang salahnya. Nah, ini daerah yang salah. Berarti daerah yang benar yang mana? Berarti lawannya. Berarti arsirannya berada di luar. Nah, ini dia. Kemudian kita gambarkan untuk grafik yang kedua, yaitu grafik liniernya, yaitu Y besar sama 4 kurang X. Nah, untuk Y sama dengan 4 kurang X, kita ambil titiknya itu 4,0 ini, kemudian 0,4. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti daerahnya yang ini. Nah, kita lihat. Kita boleh pakai uji titik, boleh juga pakai kemiringan garis. Nah, kalian lihat lagi sistem pertidaksamaan linier. Kalau kemiringannya seperti ini, nah, mana daerah untuk yang daerah yang besar? Nah, daerah yang besar itu adalah daerah yang positif. Berarti arsirannya adalah ke atas. Pakai spidol hitam saja biar kelihatan. Nah, sekarang kalian lihat manakah daerah yang terarsir 2 kali. Yang terarsir pena merah dan pena hitam. Nah, daerahnya yang mana?
daerahnya adalah daerah yang berada di sebelah sini. Berarti ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi daerahnya merupakan daerah yang lepas. Jadi HP-nya berada di sini. Yang ini ya. Jadi kita boleh tulis di sini adalah HP-nya. Daerah yang ini. Bisa kalian lihat dibatasi oleh ini dan garis lurus ini. Ini garis lengkung, ini garis lurus. Kalian lihat di sini ini daerah yang terarsir 2 kali oleh pena warna hitam dan pena warna merah. Ini dia. Jadi daerahnya daerah yang lepas. Di sini daerah HP-nya. Sekarang kita lihat contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua ini, soalnya persis sama Ibu buat fungsinya X kuadrat kurang 4 dan 4 kurang X. Yang membedakannya hanya tanda pertidaksamaannya saja. Di sini tandanya kecil, sekarang Ibu buat besar, dan ini besar, sekarang ini Ibu buat kecil. Berarti langkah 1 dan langkah 2 sampai kita menggambarkan fungsi kuadratnya itu semuanya sama. Yang membedakannya nanti hanya pada waktu kita mengarsirnya saja. Nah, sekarang kita lihat bagaimana arsirannya kalau tandanya kita rubah. Nah, untuk yang pertama tadi kita pakai titik 0,0, kemudian titik 4,0. 4,0 di sini. Kemudian tadi titik puncaknya adalah 2,-4. Berarti titik puncaknya di sini. Ini kita gambarkan, kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, ini dia. Tadi waktu kita uji, titik yang kita ambil adalah, nah sekarang yang Ibu ambil, ujinya juga adalah 1,0. Nah, berarti ini titik ujinya kita ambil, uji titiknya 1,0 juga, uji titik 1,0. Kita tukar Y-nya dengan 0 dan kita tukar X-nya dengan 1. Nah, tadi kita dapatkan kalimat adalah 0 di sini min 3, tapi sekarang ini tandanya besar. Nah, 0 besar sama min 3. Nah, ini kalimatnya adalah kalimat yang benar. Tadi kalimatnya ini adalah kalimat yang salah. Makanya 1,0 di sini berarti ini adalah daerah yang salahnya tadi. Karena di sini kecil. Nah, daerah yang benarnya berada di luarnya. Nah, sekarang kalau Ibu robah tandanya menjadi besar, berarti 0 besar sama min 3, ini berubah menjadi kalimat yang benar. Berarti daerah 1,0 ini adalah daerah yang benarnya. Berarti sekarang kita mengarsirnya di dalam. Kenapa? Karena 1,0-nya kalimatnya kalimat yang benar. Kemudian untuk gambar yang kedua tadi adalah gambar garisnya. Ini titik potong 4,0 dan 0,4. Kita dapatkan gambarnya tadi seperti ini. Ini Ibu gambarkan lagi. Ini boleh kita lanjutkan sampai kelihatan perpotongan dua buah grafik ini. Nah, ini perpotongannya di sini. Sekarang untuk Y kecil sama 4 kurang X. Nah, tadi kan besar. Kalau untuk Y besar sama 4 kurang X, ini tadi arsirannya ke atas. Berarti karena ini kecil, berarti sekarang kita mengarsirnya ke bawah. Nah, kita arsir ke bawah. Nah, kalian lihat sekarang mana daerah yang terarsir 2 kali. Nah, menjadi berbeda lagi daerah himpunan penyelesaiannya. Kita lihat sekarang yang terarsir 2 kali adalah daerah yang ini, daerah tertutup ini. Tertutup oleh kurva fungsi kuadrat dan tertutup oleh garis. Nah, jadi HP-nya berada di dalam ini, daerah yang tertutup. Ini HP-nya. Daerah yang ini. Jadi, kesimpulannya hati-hati kalian dalam mengarsirnya. Karena walaupun soalnya sama, berbeda tanda pertidaksamaannya, daerah himpunan penyelesaiannya juga langsung berbeda. Jadi nanti daerah himpunan penyelesaiannya bisa berupa daerah terbuka, seperti contoh nomor 1 ini. Bisa juga daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah tertutup seperti ini. Oke anak-anak Ibu harapkan kalian mengerti dengan materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.